Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar kimia kelas 10 bersama saya Noviana. Di sini kita akan belajar tentang kimia. Pertama-tama, tahukah kamu bahwa di sekitar kita terdapat reaksi kimia yang terjadi? Yang pertama yaitu penggunaan sabun. Reaksi ini digunakan untuk mengangkat kotoran dari permukaan kulit lalu membawanya larut bersama air saat dibilas. Yang kedua yaitu proses pembakaran, di mana selulosa pada kertas akan bereaksi dengan oksigen di udara lalu membentuk panas. Dan yang ketiga yaitu soda kue dan coklat, yang merupakan reaksi asam basa yang menghasilkan karbon dioksida. Sekarang akan belajar tentang reaksi kimia. Apa itu reaksi kimia? Definisi dan konsep dasar. Reaksi kimia adalah proses perubahan satu atau lebih zat reaktan menjadi zat baru atau produk dengan sifat yang berbeda dari zat awalnya. Contoh sederhana yaitu besi yang bereaksi dengan oksigen membentuk karat besi. Zat baru yang terbentuk memiliki sifat yang tidak sama dengan zat aslinya. Setelah kita mempelajari konsep dasar dari reaksi kimia, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari reaksi kimia. Ciri-ciri reaksi kimia yang pertama yaitu mengalami perubahan panas dan cahaya yang terjadi pada nyalanya lilin, kemudian kembang api, dan pembakaran pada kayu bakar, di mana ketiga contoh ini mengalami perubahan panas dan cahaya. Ciri-ciri reaksi kimia yang kedua yaitu perubahan warna yang terjadi pada proses pengkaratan pada besi, di mana besi yang semula berwarna abu-abu bereaksi dengan oksigen lalu membentuk karat. Ciri-ciri reaksi kimia yang ketiga yaitu terbentuknya endapan dan perubahan suhu, di mana endapan yang berwarna putih akan terbentuk di dasar larutan dan perubahan suhu pada larutan. Ketiga ciri-ciri tersebut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti nyalanya kembang api, besi yang berkarat, perubahan suhu, dan pembentukan endapan. Dari ciri-ciri tersebut, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari reaksi kimia. Yang pertama yaitu reaksi sintesis, yang merupakan penggabungan zat membentuk zat baru, di mana dua atau lebih zat sederhana bergabung membentuk satu zat baru yang lebih kompleks. Contohnya yaitu senyawa hidrogen yang bergabung dengan senyawa oksigen membentuk senyawa air, di mana air merupakan hasil dari penggabungan dua senyawa tersebut. Reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi dekomposisi, yang merupakan satu zat akan terurai menjadi beberapa zat. Reaksi dekomposisi adalah proses di mana satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya air yang dirubah menjadi hidrogen dan oksigen. Air terurai menjadi oksigen dan hidrogen. Reaksi ini membutuhkan energi seperti panas atau listrik untuk memecah ikatan kimia tersebut. Jenis reaksi yang ketiga yaitu reaksi substitusi, di mana pergantian atom di dalam senyawa. Reaksi substitusi adalah reaksi di mana atom atau gugus atom dalam suatu senyawa digantikan oleh atom atau gugus yang lain. Contohnya reaksi seng ditambahkan dengan larutan HCl akan menjadi ZnCl2 atau seng klorida dan menghasilkan gas hidrogen, di mana seng ini menggantikan hidrogen dalam asam klorida sehingga menghasilkan seng klorida dan gas hidrogen.
Jenis reaksi yang terakhir yaitu reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran ini adalah reaksi kimia antara suatu zat dengan oksigen yang menghasilkan api, cahaya, dan panas. Contoh sehari-hari yaitu kembang api, lilin yang menyala, mesin kendaraan bermotor, kompor gas, dan pembakaran kayu bakar. Di mana pada contohnya yaitu kembang api yang merupakan unsur fosfor ditambahkan dengan adanya oksigen lalu menghasilkan difosfor pentaoksida. Setelah mempelajari jenis-jenis reaksi, maka kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Sebelum kita mempelajari persamaan reaksi kimia, kita harus mempelajari cara penulisan persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ditulis dengan di sisi kiri sebagai reaktan dan produk di sisi kanan dipisahkan oleh tanda panah. Contohnya H2 dan O2 itu merupakan reaktan dan menghasilkan produk yaitu air. Penulisan simbol juga sangat penting untuk menunjukkan wujud dari senyawa tersebut. Apakah wujud zatnya merupakan padat, cair, gas, ataupun larutan. Contoh O2 bersifat gas, H2SO4 bersifat liquid, dan NaCl bersifat solid. Selanjutnya, angka di depan rumus kimia disebut dengan koefisien. Koefisien menunjukkan jumlah mol pada rumus tersebut. Pastikan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Dapat dilihat pada reaksi, yaitu hidrogen memiliki 2 mol, oksigen memiliki 1 mol, dan H2O memiliki 2 mol. Contoh persamaan reaksi dengan menggunakan simbol yaitu reaksi sintesis, di mana hidrogen yang bereaksi dengan oksigen berbentuk gas akan menghasilkan air yang berwujud liquid. Contoh yang kedua yaitu reaksi dekomposisi, di mana air yang semula bersifat liquid dirubah menjadi hidrogen dan oksigen yang berwujud gas. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi substitusi, di mana Zn yang bersifat solid bereaksi dengan HCl bersifat larutan menjadi ZnCl2 yang bersifat larutan dan hidrogen yang bersifat gas. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi pembakaran, di mana fosfor yang bersifat solid bereaksi dengan oksigen yang bersifat gas membentuk difosfor pentaoksida yang bersifat solid. Pastikan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sama sehingga persamaan reaksi menjadi setara. Contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembentukan karat. Besi bereaksi dengan oksigen dan air sehingga besi tersebut menjadi karat. Yang kedua yaitu memasak telur, di mana protein berubah struktur karena adanya panas. Yang ketiga yaitu pernapasan, glukosa yang bereaksi dengan oksigen membentuk energi dan karbon dioksida serta air. Lalu pembakaran lilin yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan cahaya. Yang terakhir yaitu fermentasi roti, ragi akan mengubah gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Setelah kita belajar tentang reaksi kimia, ayo kita jawab latihan soal berikut, di mana kita harus memperhatikan pernyataan berikut. Manakah yang merupakan ciri-ciri dari reaksi kimia? Ya, jawabannya benar, yaitu timbulnya gas dan perubahan warna. Kemudian, soal selanjutnya yaitu cocokkan jenis reaksi pada reaksi berikut. Ayo, manakah yang merupakan reaksi yang sebenarnya dengan jenis yang tepat? Nanti kalian akan kerjakan ya di quizzes. Dan soal yang ketiga yaitu pilihlah jenis reaksi yang tepat. Reaksi antara besi dan tembaga menghasilkan tembaga dan besi sulfat merupakan jenis reaksi apa ya? Ayo kerjakan soalnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini.
Ayo terus belajar.